Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar semuanya hari ini? Buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin bersama wanita yang gak bisa disebutkan namanya, langsung dengerin dulu. Dan hari ini spesial, di Kamis Gerimis hari ini di 99, tanggal cantik ya. Jadian kali ya. Gak bercanda. Ya, dan hari ini spesial di angka yang cantik ini gue mau membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke dalam message gue. Dan tanpa banyak basa-basi lagi karena gue juga terburu-buru, begini ceritanya. Hai Min, apa kabar? Gue juga mau cerita, langsung aja ya. Iya, langsung aja. Gue pernah punya FWB dan ini adalah FWB gue yang kesekiannya. Anjing, banyak dong. Kita tuh kenalan dari dating apps Tinder. Cowok ini dia ngakunya udah bukan lagi warga negara Indonesia. Jadi bingung pernah tinggal di Bandung sampai dia SMP. Tapi pas di umur tertentu dia terpaksa move ke US ngikut orang tuanya. Ditambah dia suka banget traveling ke luar negeri dan jadi dia terpaksa pindah warga negara. Karena kalau dia pakai warga negara Indo, tahu sendiri kan ribetnya gimana, harus ngurus visa dan lain-lain. Pokoknya birokrasinya di Indo tuh ribet banget dan ngurusnya perlu berbulan-bulan dan juga harus balik ke Indo dulu beberapa bulan sampai visanya jadi. Sedangkan kalau dia warga negara US, dia bisa pergi bebas ke negara mana aja tanpa harus ngurus visa. Bisa beli tiket hari ini, besoknya langsung pergi. Dan kebetulan dia di Indo karena kejebak pandemi, dia juga belum bisa pulang ke US karena kebijakan pemerintah waktu itu. Kebetulan gue kerja di perusahaan farmasi nomor 1 di Bandung. Gue move ke Bandung dari Jakarta dan lumayan lama lah, 5 tahunan di Bandung. Karena sistem kantor gue tuh emang suka rolling-rolling gitu. Dan apalagi kalau yang single dan belum married, pasti jadi sasaran empuk buat di rolling ke kota-kota yang membutuhkan tenaga kita di sana. Just info, sebenarnya profesi ini bukan buat cewek, tapi entah kenapa waktu itu dibuka lowongan buat cewek dan itu cuma 3-4 kali penerimaan. Dan habis itu ditutup lagi. Jadi gue beruntung banget, bahkan sampai pandemi kantor gue dari awal sampai sekarang gak ada tuh yang namanya PHK. Dan gue bersyukur masih bisa kerja di kantor ini sampai sekarang. Dan ini awal mula gue memutuskan untuk FWB. Sebenarnya gue takut buat married karena latar belakang nyokap gue bercerai dan sekeliling gue juga bercerai. Contoh tante gue, sepupu gue, bahkan ada sepupu gue yang lainnya. Dia menikah belum bercerai, tapi gak ada bahagia-bahagianya. Suaminya tuh tukang selingkuh, tapi dianya gak mau bercerai karena mikirin anak doang. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin gue takut untuk married. Bahkan gue berkali-kali pacaran dan berujung di pertunangan, tapi tetap aja gagal. Bisa dibilang gue udah 3 kali mau tunangan, tapi ketiganya itu gagal terus karena lakinya pada selingkuh. So, ini bener-bener bikin pemikiran gue soal semua cowok sama aja. Enggak, lu belum kenal gue. Dan lebih baik lagi, dan lebih baik gue gak perlu married dan better FWB-an aja deh. Menurut lu gimana men soal ini? Akhirnya gue kenalan sama si cowok inisial MK ini di Tinder. Kita kenalan dan akhirnya kita memutuskan buat meet. Kita ketemuan di Sudirman Street, Bandung. Karena awal match kita saling share menu makanan. Ternyata habis meet kita punya banyak kesamaan yang sama. Sama-sama suka LN, luar negeri ya. Bedanya gue harus nabungin kerja keras dulu. Kalau dia kan ekonomi emang udah mendukung kan ya. Setelah pertemuan ini akhirnya kita memutuskan untuk meet lagi. Sering banget kita meet dan klop. Ternyata setiap pertemuan dia selalu nanya sama gue di gimana ngantornya hari ini, di kantor ngapain aja. Sebenarnya gue bukan tipe yang gampang terbuka soal kerjaan ke orang yang baru gue kenal. Entah ada apa ya sama dia. Gue jadi gampang ungkapin unek-unek soal kantor gue sama dia. Seiring berjalannya waktu 3 bulan setelahnya kita sering jalan dan makan bareng. Kadang gue yang traktir makan, kadang dia. Gue soalnya gak enakan kalau dia bayarin terus. Jadi kadang gue suka diam inisiatif buat bayar bill duluan. Dan kadang dia malah kesel nih kalau gue bayar duluan. Suatu hari gue betul-betul lagi bete banget sama salah satu rekan tim gue.
Karena sikapnya arogan dan yang suka redahin cewek dan anggap cewek itu gak bisa bersaing sama cowok. Dan kebetulan gue cuma satu-satunya cewek di kantor cabang se-Jawa Barat. Gue langsung bete dong dan gue ngadu ke atasan gue. Gue bilang gue gak bisa kerja setim sama orang begitu dan gue milih resign saking udah betenya sama ini orang. Tapi surat resign gue gak diproses sama atasan gue. Atasan gue malah langsung kasih gue waktu buat istirahat 1 hari buat mikirin baik-baik keputusan gue. Untuk resign sendiri, karena ini pandemi orang-orang pada bertahan karena susah nyari kerja, gue malah memilih resign. Akhirnya gue langsung cepet-cepet keluar kantor. Setelah nelfon atasan gue telepon si MK buat temenin gue makan siang. Karena gue lagi free dan stres, mau makan banyak. Dia jemput gue di kantor, kita langsung OTW cari makan. Dan selama di mobil gue nangis sambil maki-maki tuh rekan gue di depan dia. Dia akhirnya tenangin gue, dia elus-elus gue dan ngajak gue nonton Netflix buat hibur gue. Kontol. Akhirnya kita nonton Netflix bareng di mobil dia, sambil senderan di bahu dia selama nonton. Dia elus-elus and mainin rambut gue terus. Ya namanya cewek kalau udah dilus-elus rambutnya pasti pertahanannya runtuh juga kalau udah dibelai-belai ya kan Min. Gak tahu sih. Terus di tengah film dia tanya nih, gimana udah enak perasaannya? Gue bilang udah sambil senyum ke arah dia. Terus dia bilang gini, udah gak usah nangis lagi, kamu pikiran matang-matang aja. Masa cuma gara-gara satu orang kamu mau resign? Bener kata bos kamu, orang-orang lagi pada susah cari kerjaan, kamu karena hal sepele malah mau resign. Entah kenapa gue sakit hati banget denger kata-kata sepele gue jadi bete dan bilang ke dia, oke, aku gak butuh saran kamu soal sepele. Karena aku yang ngerasain bukan kamu tuh bukan cewek. Gue langsung prepare barang gue di mobil dia. Dia jegat gue dan bilang, kamu kenapa? Kamu tersinggung? Ya udah, aku minta maaf ya. Karena udah nggak ngerti perasaan kamu. Dia langsung kunci pintu mobil supaya gue nggak bisa keluar mobil. Gue marah-marah nggak jelas, kayaknya bawaan mau datang bulan juga nih. Cewek nih emang kayak gini nih. Jadinya gue sensitif banget sumpah. Lebay banget gue emang di saat itu. Akhirnya karena dia bingung cara nenangin gue, dia peluk gue. Dia bilang ke gue, dia salut banget sama gue yang semangat dan pekerja keras. Bahkan kalau jalan sama dia gue masih ngurusin urusan kerjaan. Dia peluk gue sambil nge-freeze, gak marah-marah lagi. Habis itu dia langsung cium bibir gue. Kontol. Gue hanyut sih, dia jago banget bikin gue tenang. Setelah gue pikir-pikir sih, yang udah lama gue butuhin. Setelah 2 tahun gak pernah pacaran or making love lagi gara-gara di pertunangan gue yang batal dan gagal. Dan akhirnya gue berpikir kalau gue gak butuh ada laki-laki di kehidupan gue. Atau tanpa laki-laki gue juga bisa hidup kok. Tapi seketika itu pertahanan gue runtuh dong gara-gara ciuman dia. Ciuman dia enak banget sampai gue gak sadar kalau dia udah buka blazer gue. And gue tinggal pakai tank top doang nih. Dan itu juga kondisi BH gue udah dilepas bos. Gila sih, dia jago banget. Sampai bikin pertahanan gue runtuh. Dan akhirnya gue sange. Tangan dia tiba-tiba udah di tete gue aja. Terus dia gigit-gigit kuping gue sampai gue emang gak tahan lagi. Dia ngisip tete gue Min. Enak banget rasanya. Dan akhirnya gue udah mulai lost control. Gue duduk di pangkuan dia dan dengan posisi hadap-hadapan. Kondisinya gue yang pakai rok juga gampang banget. Tinggal buka dikit aja udah masuk tuh. Gila, punya dia enak banget Min. Size dia gede banget juga. Ditambah gue udah 2 tahun gak dibelai-belai. Jadi kayak emang gak mau sia-siain kesempatan aja gitu. WK. Ditambah gue udah 2 tahun gak dibelai-belai. Jadi kayak emang gak mau sia-siain kesempatan aja. Akhirnya karena gak puas di mobil kita lanjut check-in. Alasannya punya dia gak bisa masuk sampai habis karena punya gue rapet banget. Kita lanjut lagi di hotel, bener kata dia. Kalau punya dia tuh emang belum masuk semua. Dan rasanya tuh kayak pertama banget gue lost virgin. Enak banget. Keras banget juga. Kadang punya dia gue biji, kadang dia yang jilat kiwi gue. Gila sih, enak banget dia. Dan tahu banget cara puasin gue. Stamina dia bagus banget juga. Akhirnya kita lanjut dari jam 3 sore sampai check out jam 1 siang. Hah? Dari jam 3 sore sampai check out jam 1 siang besoknya. Salah. Beberapa kali dia keluar di dalam dan enak banget kalau main. Keluarnya di dalam. Dan bener aja selesai check out jam 4 sorenya gue datang bulan dong tai. Gitu gue puas-puasin mainnya. Gue lupa berapa ronde karena itu emang banyak banget. Dia jago banget sih. Emang akhirnya kita sering banget check in or staycation di Lembang. Karena gak bisa di kos gue karena gue deket banget sama owner kosnya. Ditambah citra gue yang baik di antara kos-kosan campur itu. Ataupun di rumah dia nih.
karena ada cicinya, ditambah rumahnya ada CCTV dia, nggak mau sampai dilihat CCTV-nya. Gimana sih nih? Ditambah rumahnya ada CCTV, dia juga nggak mau sampai dilihat cicinya dia untuk bawa cewek ke rumah. Main sama cokin ya. Dan check-in kedua kalinya setelah 8 hari nih, gue memutuskan untuk waxing dan beli berbagai macam lingerie yang sebenarnya ujung-ujungnya nggak kepake semua juga sih. Karena pas main dibuka juga sama dia. Bahkan seiring berjalan waktu gue udah mulai ngerasa nggak ada yang aneh sih sama dia. Karena dia kayak anak mami banget, tapi yang ngatur dia bukan maminya melainkan cicinya. Karena maminya udah meninggal dan dia hidup sama mami tirinya. Jadi satu-satunya keluarga di kandung yang dia punya tinggal cicinya ini. Segala sesuatunya dia diatur sama cicinya. Sampai mobil yang dia boleh pakai yang mana juga cicinya yang ngatur. Dan keputusan untuk dia bisa balik ke US kapanpun cicinya semua yang ngatur. Gue gak terganggu sama cicinya sih. Cicinya emang baik banget. Tapi yang gue gak habis pikir ternyata dia emang apa-apa juga nanya cicinya dulu. Contoh, mau beli baju atau sepatu, dia nanya cicinya. Padahal nih cicinya mah bebas aja tuh dia mau beli apa aja. Gue ngeliat ini anak agak gak ada pendiriannya sama sekali. Masa sekedar beli baju aja nanya sama cicinya. Tapi gue bodo amat sih, karena gue juga suka sama tititnya bukan sama pendiriannya. Berjalan 1 tahun lebih AML sama dia. Terus akhirnya gue dimutasi lagi ke daerah Kalimantan dengan promosi dan jabatan yang baru. Gue ragu awalnya, tapi karena gue suka tantangan dan naik jabatan juga, gue harus terima kesempatan ini. Akhirnya gue pindah ke Kalimantan dan kita masih sering video call and chat. Bahkan kita sempat liburan bareng ke Sumba dan Bali, tapi tanpa ada ikatan dan komitmen. Bahkan semenjak pindah dia jadi sering video call gue lebih intens. Pernah dia ke Kalimantan nyusul sekali dan kita making love 5 hari lebih, pagi, siang, malam. Sampai akhirnya dia suka beliin gue barang, jam tangan, AirPods, kalung, baju, iPhone 12 yang sebenarnya kan semua itu bisa gue beli. Cuman menurut gue gak penting untuk gue kebeli. Karena kalau dia kirim duit pasti gue transfer balik kalau barang baru gue terima. Dan seiring berjalan waktu dia harus balik ke US. Dan karena perbedaan waktu kita udah 2 bulan gak berhubungan lagi. Kadang dia video call gue jam 8 pagi yang menurut gue itu ganggu performa kerja gue. Jadi sering banget gue gak angkat tuh telepon dia. Kadang dia telepon jam 2 subuh yang dimana itu adalah jam tidur gue. Karena gue tipe yang kalau udah bangun bakalan susah tidur. Kalau gue begadang besoknya di kantor gue malah jadi gak produktif lagi. Jadi gue udah jarang banget komunikasi sama dia. Sampai dia tuh marah-marah gue gak angkat telepon dia. Sampai gue ancam, apa perlu gue balikin semua barang yang lo kasih ke gue? Karena gue gak mau terikat hanya karena dia sering kasih barang ke gue. Ditambah yang gue emang udah mutusin dari awal gak mau baper sama dia. Jadi gue harus gimana ya men? Segini dulu dari gue Min. Semoga DM gue dibaca di podcast lu ya Min. Buat salah satu bahan cerita dan saran gue buat orang-orang yang memutuskan untuk FWB. Kalau masih belum bisa kontrol perasaan lu sendiri, mending jangan memutuskan FWB. Apalagi sampai bikin pasangan FWB lu gak nyaman. Kan susah cari pasangan FWB yang klop. Salam sang ya Min dari gue. Ya jadi keren juga ya. Emang gimana sih nih, kadang FWB tuh dibentuk bos, bukan dicari bos. Dia bisa FWB karena udah berteman dulu bos, bukan yang tiba-tiba strangers lu ajak FWB, nggak gitu caranya bos. Dan emang gitu loh. Pada akhirnya kalau misalkan jarak membentang itu emang nggak works apapun itu hubungannya. Kadang kalau untuk orang-orang yang biasa touchy atau physical touch dan segala macamnya harus berdua dan biasa bareng. Kalau jauh gitu ya agak-agak susah bos. Dan oke sih, ini cewek kenapa ya? Gue rasa dia udah trauma dengan masalah percintaan yang selalu gagal. Gue nggak tahu gagal karena cowoknya. Tapi dia tadi bilang sih 3 kali mau tunangan, 3 kali juga batal gara-gara cowoknya selingkuh. Itu bangsat banget sih. Dan tapi sosok juga sih. Ya gue nggak tahu, mungkin semoga lu mendapatkan tambatan hati lo nanti di kemudian hari dan lu bisa memilih jalan yang benar, jangan FWB terus. Walaupun kalau misalkan lo happy dan lo senang dalam menjalankan hubungan friends with benefit ya oke aja gitu loh. Dan yang gue senang dari cerita ini adalah selebihnya benefits yang dia dapat ternyata ini sama-sama saling menguntungkan ya. Gak serta-merta ceweknya doang dibeliin ini itu dan cowoknya pun juga dapat juga benefits. Jadi oke lah. Dan gue rasa makin kelamaan juga gue rasa cowoknya juga baper gitu loh. Dan ya udah mulai agak risih ceweknya. Jadi
Ya kalau misalkan bener juga nih kata nih orang, kalau misalkan lu emang nggak bisa state dengan komitmen, ya janganlah lu main-main di area-area jurang yang bisa menjerumuskan lu ke dalam jurang yang bikin lu baper sama pasangan FWB-an lu gitu. Gue selalu bilang gue selalu bilang FWB-an bukan untuk semua orang, so jangan memaksakan. Kalau lu belum bisa dan nggak tahu caranya gimana, ya udah nggak usah gitu loh. Karena gue yakin pada saatnya nanti lu juga bakal bisa ngerasain FWB pada saat yang tepat dan tanpa sepengetahuan lu dan tanpa kesengajaan aja gitu loh. I think it's enough. Tidak terasa 15 menit, hampir 16 menit gue ngomong sendiri di sini. Terima kasih semua sobat Ngani yang telah mendengarkan podcast pada hari ini. Tanggalnya cantik, yang jomblo kalau punya gebetan tembak aja sekarang. Lumayan kan buat flash sale. Dan gimana ya? Jangan lupa follow Benefits Indonesia. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overtfwb yang mau kirim cerita yang kayak gini nih. Asik banget ceritanya, boleh kirim langsung ke @ofw podcast. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, terima kasih. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, and see you, bye bye.